قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita bersyukur atas nikmat bisa berada lagi dalam majelis yang mulia ini yang penuh berkah. Moga-moga kita dapat tambahan ilmu, limpahan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan terus kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita yang ada. Dan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini ada 2 buletin ya. Ada 2 lembar. Ada cara sholat Nabi 1 dan ada cara sholat Nabi 2. Jadi nanti ditanyakan, ada yang dapat cara sholat Nabi 1 sudah? Sudah? Kalau belum nanti minta lagi. Terus ada cara sholat Nabi yang kedua ya. Baik, sekarang kita lihat ilmu ini penting sekali karena kita ingin terus memperbaiki amalan-amalan kita yang ada. Kita dituntut untuk mendapatkan petunjuk, ketakwaan, dan ini yang selalu kita panjatkan dalam doa. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Coba diikutin ji, saya tuntun. Doa ini doa meminta petunjuk dan juga ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, kita baca serengan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Lagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Lagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Diikuti artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat afaf, dijauhi dari yang haram, dan ghina, diberi kecukupan. Taib. Itu doa bisa diamalkan supaya kita terus dapat petunjuk dalam ketakwaan dan juga diberikan sifat afaf
dijauhi dari yang haram, dan juga mendapatkan sifat ghina, senantiasa diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut cara sholat Nabi. Masih dalam buletin yang pertama. Kemarin kita sudah bahas sampai nomor berapa? Masih ingat? 3 kayaknya ya? 3 atau 4? 3. Coba kita ulang. Disunahkan nomor 1, menuju sholat, menuju masjid dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Maka walaupun telat, pergi ke masjid dalam keadaan tenang. Ngambil wudunya juga dalam keadaan tenang. Kalau telat sampai ke masjid, maka tinggal mengikuti apa yang kurang saja. Dia ketinggalan 2 rakaat, ya nanti setelah mengerjakan 2 rakaat bersama imam, misalnya sholat zuhur, setelah itu tambah 2 rakaat lagi. Resiko telat seperti itu. Terus dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Bentuk tenang diantaranya yang sholat tidak boleh tangannya itu bentuknya tashbik. Gimana tashbik kemarin yang diajarkan yang tidak boleh? Gini. Ini berlaku ketika berangkat ke masjid sampai kita nunggu sholat. Tangan nggak boleh gini. Kalau tangannya diginikan bunyi, ini nggak masalah. Yang penting tangannya nggak tashbik, disilangkan di sini. Ini mulai ketika kapan? Berangkat ke masjid, terus di masjid itu nunggu sholat, ya, di masjid nunggu sholat sampai sholatnya itu selesai, salam, baru kemudian boleh. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Kalau suatu hukum kita tidak tahu hikmahnya seperti apa, hukum itu tetap ada. Kadang logika kita tidak bisa pakai di sini. Walaupun secerdas apapun IQ kita, tidak bisa kita pakai. Logika itu tempatnya tertentu, akal tempatnya tertentu, tidak bisa dipakai untuk hal ini. Kalau dalam memahami wahyu, Al-Quran, hadis, pokoknya sifatnya manut saja pada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tuh lihat Nabi SAW wudhu bagaimana, mereka praktekkan wudhu sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan. Nabi SAW tayamum seperti apa? Para sahabat lihat Nabi SAW tayamum, mereka tayamum seperti itu juga. Contoh, ada yang karena belum tahu hal ini tata cara tayamum, ya, dia saat itu tahunya, dia ketika itu saat itu tahunya dia dalam keadaan junub, namun tidak ada air. Kalau wudhu kan basuh anggota tertentu, kalau mandi kan meratakan air ke seluruh badan seperti kita terangkan kemarin. Sahabat ini inisiatif sendiri, dia tidak tanya dulu hal ini pada Nabi SAW. Dia tidak tanyakan hal ini pada Nabi SAW. Saat itu karena dia anggapannya kalau junub berarti mandi, ratakan air ke seluruh badan. Maka pikirannya adalah tayamum berarti ratakan, kalau dengan debu berarti ratakan debu pada seluruh badan. Disebutkan dalam hadis, dia ke tanah, kemudian dia guling-guling seperti hewan itu guling-guling di tanah. Logikanya gimana? Kan tadi mandi apa? Kalau mandi ratakan air ke seluruh badan. Berarti kalau tayamum nggak ada air, berarti ratakan debu ke seluruh badan. Lantas dia apa tadi? Guling-guling di tanah. Kemudian baru tanya pada Rasulullah, saya itu lakukan tayamum seperti ini. Ya, anggapan saya kalau mandi itu seperti itu, maka tayamumlah saya berarti meratakan debu itu ke badan saya. Maka saat itu Rasulullah SAW ajarkan, cukup bagimu nepuk ini tanganmu ini, nepuk ke tanah, sudah diusap ke tanah. Setelah itu usap mukamu,
dan kedua telapak tanganmu. Usap mukamu dan kedua telapak tanganmu. Maka Nabi SAW ajarkan sebelumnya sahabat ini tidak mengetahui bagaimana tata cara tayamum yang benar. Berarti tayamum kesimpulannya di sini dengan menggunakan dua cara. Maaf, ada dua anggota badan yang dibasuh, yang diusap. Apa saja tadi? Muka dan telapak tangan. Apakah perlu sampai di siku? Wallahu alam, pendapat yang tepat tidak sampai di siku. Yang digunakan sebagai alat tayamum apa tadi? Debu. Ya, maka cari debu, atau para ulama juga ada yang berpendapat mencari segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Nah, lihat. Nepuk ke tanah dulu sambil baca bismillah. Setelah itu ditiup kalau terlalu tebal. Lalu usap muka. Ya. Usap muka di sini nggak seperti dia basuh ketika dengan air wudhu. Cukup saja pada bagian muka ini kena dengan debu tadi. Cukup satu kali. Terus telapak tangan. Lihat bagian kiri usap punggung telapak tangan kanan. Terus bagian kanan ini usap punggung telapak tangan kiri. Coba praktekkan, coba ayo. Tangannya semua siap-siap. Baca apa tadi? Bismillah. Tepuk ke tanah. Tebal, ditiup. Setelah itu usap muka. Satu kali ya. Setelah itu usap telapak tangan. Di sini tidak sampai siku dikarenakan ayat yang membicarakan tentang tayamum. Satu ayat dengan wudu namun konteksnya berbeda. Kalau untuk wudu itu ilal marafik sampai siku, kalau untuk tayamum tidak. Ya, ini yang jadi dalil tadi yang saya ingin jelaskan. Kita kalau beragama itu standarnya pakai wahyu. Bukan standarnya dengan opini, pendapat, logika, akal kita semata. Namun manut pada wahyu. Maka tasbih tadi gimana? Ini dilarang. Apa alasannya? Wallahu a'lam. Pokoknya manut saja pada dalil. Nah, kemudian ada di sini lagi yang kedua, ketika masuk masjid meminta rahmat pada Allah dengan membaca zikir dan doa. Di sini yang panjang. Ada zikir dan doa ketika masuk masjid. Bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Coba saya tuntun. Bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Nah, itu doa ketika masuk masjid. Sekarang tadi kalau pakai masuk masjid pakai rahmatik, abwaba rahmatik. Sekarang doa ketika keluar masjid. Bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Baik, kalau untuk keluar akhir kalimatnya itu adalah fadlik. Nah, itu ketika masuk keluar masjid. Sekarang lihat yang ketiga, mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kiri ketika keluarnya. Ya. 3. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kiri ketika keluarnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika menyisir rambut dan ketika bersuci, juga dalam setiap perkara yang baik-baik. Nah, terus ada keterangannya yang dimaksud? Yang dimaksud tarajul dalam hadis kata Ibnu Hajar adalah menyisir dan meminyaki rambut, sebagaimana disebut dalam Fath al-Bari. Ya, lihat Nabi SAW yu'jibuhu tayammunu,
menyukai sekali mendahulukan yang kanan. Ketika kapan? Satu, tana'ul, ketika pakai sendal, termasuk pakai sepatu, termasuk pakai kaos kaki. Terus yang kedua, tarajjul, yaitu saat menyisir rambut. Tarajjul di sini juga diartikan meminyaki rambut, berarti menyisir boleh, meminyaki rambut juga boleh. Model rambutnya bagaimana? Belah tengah, belah samping, maupun langsung tarik ke belakang? Apa yang dituntunkan di sini? Ada tuntunannya enggak? Belah tengah, karena suruh sisir apa dulu? Kanan dulu. Berarti model rambutnya apa? Model rambutnya apa? Cowok-cowok. Tengah-tengah, bagaimana tengah-tengah? Hah? Bagaimana model rambutnya? Terserah. Yang penting ya orang yang mau tarik ke belakang juga dia sisir yang kanan dulu, kemudian sisir yang kiri. Yang tidak boleh model rambut itu yang disebut rambut koza. Rambut koza itu bagaimana? Rambut koza bagaimana? Menggundul sebagian, meninggalkan sebagian. Menggundul sebagian, meninggalkan sebagian. Bagian samping botak. Botaknya bukan tipis ya ini ya. Dia botakin ini. Ini botakin, sisa ini saja. Rambut model apa ini? Pang. Anak-anak pang, ya. Atau bagian sini botak, sini botak, sini botak, sisa depan ini aja. Apa model apa itu? Nah, ada kan? Ini cuma depan gini saja. Atau bahkan dia bikin ekor depannya ini maju. Atau sini botak, semuanya ini botak, terus belakangnya saja yang sisa, ekor di sini. Atau ada model-model macam-macam, ada yang pakai angka ke, atau ada yang pakai logo ke, ada yang gambar cecak ke, ada yang gambar apa juga di kepalanya. Model-model macam-macam. Koza itu artinya apa? Cukur botak sebagian, tinggalkan sebagian. Kenapa koza tidak boleh? Kenapa koza tidak boleh? Kenapa? Menzolimi kepala. Tidak adil pada kepala. Yang sini kena panas sekali, yang sini kena, yang tengah tidak. Sama seperti kita pakai sendal kan, sendal putus. Nabi SAW kan ajarkan kalau sendalnya putus satu, ya dah, yang kiri misalnya putus, kan baiknya lepas dua-duanya kan, nggak pakai satu saja. Kenapa nggak pakai satu saja? Zolimi kaki yang satu tidak pakai. Itu tandanya. Maka Islam itu ajarkan keadilan. Ya, Islam itu ajarkan keadilan. Maka kalau ada yang nggak berimbang dalam penampilan, wah itu nggak adil. Maka berpenampilan pun di sini diperhatikan untuk adil. Contoh sini misalnya. Baik. Contoh misalnya lagi ya. Kalau tadi apa tadi? Kepala. Terus apa lagi? Sendal. Ya. Contoh lagi. Ini model jilbab perempuan. Ada bagian depan ini yang akhwat ini sebut apa nih yang kalau tambahan kain depan ini apa? Siput. Ya. Mungkin di arahkan ke ini. Siput itu ada modelnya macam-macam. Ya, ada yang lurus begini, ada yang cuma miring begini saja. Kalau dilihat, kira-kira ada yang dizolimi nggak di bagian situ? Ada nggak? Ada. Maka baiknya bersikap adil juga pada bagian kepala yang ditutup. Nah itu contoh beberapa hal yang Islam itu ajarkan untuk berbuat adil. Nah kembali lagi tadi, juga dalam hal bersuci dahulukan yang kanan dulu.
Kita berwudu, kemarin sudah dijelaskan rukun wudu ada berapa kemarin? Ada berapa rukun wudu? Kemarin kita sudah bahas toh? Kemarin sambil dipraktikkan juga ada berapa? Mas ada berapa? Ada berapa? 6, 1 niat, 2. Ini kok nggak semangat ya? Sudah sarapan apa belum? Ulang 1 niat, 2 basuh wajah, 3 basuh tangan sampai siku, 4 mengusap kepala, 5 membasuh kaki sampai mata kaki, 6 berurutan. Ya sekarang disunahkan, masuk sunnah, nggak masuk rukun tadi ya. Kita dahulukan yang kanan dulu. Untuk anggota yang berpasangan kita dahulukan yang kanan kemudian yang kiri, sebagaimana hadis ini sebut. Berarti misalnya pas tangan, nyampe tangan sampai siku, maka dahulukan kanan dulu, rampung 1 2 3. Sudah rampung baru kemudian kiri 1 sampai sikunya itu 3 kali. Kanan dulu rampung kemudian kiri. Kaki juga demikian. Dahulukan dulu kaki kanan 3 kali basuh, kemudian kaki kiri 3 kali basuh. Wa fi sya'nihi kullihi, dan untuk perkara yang baik-baik Rasulullah SAW itu biasa dahulukan yang kanan. Contohnya apa? Selain tadi yang disebutkan untuk pakai sendal, sisir rambut, bersuci, apalagi yang pakai kanan? Saat makan tidak dengan tangan kiri. Contohnya lagi apa? Minum, masukkan minum dalam mulut, ya, gunakan tangan kanan. Tidak biasakan minum dengan tangan kiri, walaupun tangan kanannya itu kotor. Biasanya itu ini dilakukan tangan kiri tadi, tangan kanan pegang bakwan, tangan kiri pegang lomboknya, atau sebaliknya. Sering kan kayak gitu kan? Nah, dituntut makan dengan tangan kanan karena biasanya setan itu makan dengan tangan kiri. Nah, ini contoh masuk masjid dengan tangan kanan, kaki kanan, kemudian keluarnya dengan kaki kiri. Terus yang keempat sekarang, jika telah berdiri. Jika telah berdiri melaksanakan sholat, lakukanlah takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembuka sholat adalah bersuci. Yang mengharamkan dari perkara di luar sholat adalah ucapan takbir, dan yang menghalalkan kembali adalah ucapan salam. Nah lihat, miftahus sholat at-tuhur. Pembuka sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Ucapan mulainya sholat, kita mulai sholat, masuk dalam sholat itu adalah dengan takbir. Ini dikenal dengan takbiratul ihram. Dikenal dengan apa? Takbiratul ihram. Kemudian wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkan kembali kalau kita ucapkan salam. Maka saat sholat tidak boleh lakukan hal-hal yang terlarang. Maka setelah sholat ada yang dilarang dalam sholat, sudah dibolehkan lagi, misalnya berbicara. Jadi pembukanya sholat tadi at-tuhur, yaitu bersuci. Memasuk dalam sholat, jadi diharamkan segala sesuatu di luar sholat itu dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram tidak boleh lakukan pembatal-pembatal sholat. Contoh apa pembatal sholat? Berbicara. Contoh apa lagi? Boleh nggak jawab salam? Nggak boleh. Boleh nggak jawab ada yang bersin? Ya, alhamdulillah terus dijawab yarhamukallah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya. Boleh nggak tertawa di dalam sholat? Tidak boleh. Sholatnya batal. Itu ditahan ketika melaksanakan sholat. Boleh nggak senyum dalam sholat? Boleh nggak senyum dalam sholat? Boleh. Ngapain senyum coba?
Boleh nggak senyum dalam sholat? Tidak batal. Namun ngapain senyum? Tanda nggak khusyuk. Karena butuh perenungan di dalam sholat, bukan nggak butuh senyuman di dalam sholat. Yang dibutuhkan itu perenungan gerakan-gerakan sholat yang ada. Terus wa tahliluha taslim. Tadi hal-hal tadi dilarang, namun ketika sudah salam maka dibolehkan lagi. Boleh ngobrol, boleh ketika itu dia tertawa, boleh ketika itu banyak gerak. Namun kalau dalam sholat cuma dia pentingkan gerakan-gerakan sholat saja. Nantinya kalau gerak, ya gerakan yang membatalkan sholat, gerakan di luar sholat ya, yang membatalkan sholat itu ada 3 syarat. Gerakan yang membatalkan sholat itu ada 3 syarat. 1, gerakannya banyak. 2, gerakannya berturut-turut. 3, tidak dalam keadaan butuh. Apa? Diulang. Gerakan yang membatalkan sholat. 1 apa? Banyak. 2 apa? Berturut-turut. 3, tidak dalam keadaan butuh. Misalnya, ini gerakannya tidak sampai batal. Merapatkan shaf. Ada temannya di tengah shaf itu keluar karena wudunya batal. Keluar nih, dia keluar, ambil air wudu lagi, terus ingin balik. Maka shaf yang kosong ini dirapatkan lagi. Yang di sebelah kanannya bisa geser ke kirinya, yang di sebelah ini lihat ada yang kosong, geser lagi, tutup sampai ya shaf sholat tadi tidak ada celah. Gerakan seperti ini boleh. Ada yang punya anak kemudian sambil gendong anaknya saat sholat juga dibolehkan. Nabi SAW pernah menggendong cucunya namanya Umamah, putri dari Zainab. Umamah, putri dari Zainab. Saat itu Nabi SAW ketika berdiri, Nabi gendong anak tersebut. Namun ketika turun sujud, ya diletakkan anak tadi. Menunjukkan bahwa kalau gerakan yang perlu, yang butuh juga boleh. Hasan Hussein dahulu main-main di punggung Nabi SAW dalam sholat. Nabi SAW sujudnya itu agak lama di situ. Ketika mereka sudah puas untuk main dengan Nabi, Nabi kemudian berdiri. Mungkin ketika itu ada gerakan untuk ya mendiamkan Hasan atau Hussein. Namun intinya di sini tadi gerakan yang butuh, walaupun tadi ada 1 atau 2 kali gerak, seperti itu tidak membatalkan sholat. Lalu gerakan yang membatalkan kayak bagaimana? Kalau orang itu nilai orang ini sudah tidak lagi berada dalam sholat, nah itulah gerakan yang nantinya membatalkan sholat. Contoh, dia ambil HP, kan bisa jawab langsung kan gitu, terus dia pencet reply. Oke, batal atau tidak? Namun dia cuma tekan 2 tombol saja, OK gitu. Batal atau tidak? Batal. Orang nilai, wah ini orang nggak sholat ini. Oh masa jawab SMS? Maka sholatnya batal. Karena gerakan seperti ini juga bukan gerakan yang butuh. Dia bisa nunda untuk menjawab pesan tadi. Cukup kalau memang HP-nya bunyi, dimatikan gitu saja suaranya. Dipencet salah satu tombol yang itu untuk mematikan suara sudah cukup. Maka sholat bisa dilanjutkan, itu tidak membahayakan sholat. Contoh yang membahayakan lagi, kalau tadi bicara, ya ada sini bicara. Ketika Muawiyah itu sholat, dia pernah menjawab ada yang bersin. Muawiyah ketika itu dengar temannya ucapkan alhamdulillah, Muawiyah itu ucapkan yarhamukallah. Lantas teman-temannya samping kanan kiri semua mengarahkan pandangan kepada Muawiyah. Tanda mereka mau diamkan Muawiyah. Malah Muawiyah ketika itu dalam sholat jawab lagi, kenapa kamu lihat-lihat saya? Setelah itu Muawiyah diberi aba-aba lagi. Yang kanan kirinya beri aba-aba, mereka nepuk pahanya.
Muawiyah baru sadar, oh iya ini disuruh diam ini. Habis sholat Nabi SAW beritahu, Muawiyah, ya, kamu tidak boleh gini. Nabi tidak menghardiknya. Ya, Nabi SAW menasihatinya dengan baik. Sesungguhnya sholat di dalamnya itu hanya ada ucapan tasbih, takbir, wa tilawatul Quran. Ada ucapan subhanallah, ucapan takbir Allahu Akbar, dan bacaan Al-Quran. Di dalamnya tidak boleh ada kalamun nas, tidak boleh ada perkataan manusia. Menunjukkan bahwasanya perbuatan Muawiyah tadi itu tidak dibolehkan. Namun karena dia jahil, tidak tahu, jadinya dimaafkan. Ya, jadinya dimaafkan karena tidak tahu, dia keliru saat itu. Namun kalau Muawiyah tahu terus kok jawab orang yang bersih dalam sholat, sholatnya batal. Namun ketika itu Muawiyah tidak tahu, maka sholatnya tetap sah. Nah, itu tadi takbir. Yang dimaksudkan takbir di sini ucapan Allahu Akbar. Nggak boleh di sini ya ucapan A-nya di depan yang panjang. Allahu Akbar. Merubah makna. Tidak boleh lagi Allahu Akbar. Tidak boleh, ubah makna. Tidak boleh lagi Allahu Akbar ini diganti dengan terjemahannya Allah Maha Besar. Kemudian dia sholat. Ini malah batal sholatnya karena mampu mengucapkan Allahu Akbar. Nah, terus nomor 5. Mengangkat kedua tangan hingga jajar dengan pundak atau ujung telinga, cuping telinga. Mengangkat tangan seperti ini dilakukan pada 4 keadaan, yaitu saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Di antara dalil yang menunjukkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, turun ruku, dan bangkit dari ruku adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengangkat kedua tangannya sejajar pundaknya ketika memulai atau membuka sholat. Ketika bertakbir untuk ruku, ketika mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, juga mengangkat tangan. Dan saat itu beliau mengucapkan Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Beliau tidak mengangkat tangannya ketika turun sujud. Baik, lihat. Nabi SAW itu praktekkan ada 4 keadaan kita mengangkat tangan. Ada pertama pada saat takbiratul ihram mulai takbir. Yang kedua itu ketika ruku. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Yang keempat itu berdiri dari tasyahud awal. Angkat tangannya bagaimana? Sejajar pundak atau sejajar ujung telinga. Maka tidak boleh lebih daripada telinga, tidak boleh lebih rendah daripada pundak. Saya ulang. Nabi SAW praktekkan tangannya itu bagaimana? Sejajar pundak atau sejajar apa? Telinga. Tidak boleh lebih daripada telinga, tidak boleh lebih rendah daripada pundak. Tadi angkat tangannya ketika takbiratul ihram, terus kemudian turun rukuk, kemudian saat bangkit dari rukuk, kemudian berdiri dari tasyahud awal. Yang tadi tidak boleh ada apa? Ketika turun sujud. Termasuk juga bangkit dari sujud. Ini tidak perlu mengangkat tangan. Nah, coba ini kemarin yang praktek siapa kemarin dia? Bagus mana? Sulaiman. Oh, jenengan aja kalau gitu sih. Coba angkat tangan. Ya. Hadap sini aja. Nah. Sejajar pundak. Ya, sejajar pundak. Ya. Coba. Iya. Di sini boleh, ke dalam sini juga boleh. Ya. Gak mesti di begini enggak. Ini bebas ya, bebas posisi sini ya. Terus sejajar telinga.
Ya, sejajar telinga. Sini bisa, agak gini juga bisa. Yang boleh lagi tengah-tengah, pertengahan berarti. Iya, sini boleh. Yang baiknya tidak lebih rendah daripada pundak. Coba lebih rendah pada pundak. Nah, ini enggak ya. Nah, lebih tinggi daripada telinga. Nah, itu enggak perlu. Paham ya? Baik. Sekarang tadi angkat tangannya ketika kapan saja? Berapa tadi? Berapa keadaan? 4. Takbiratul ihram berarti mulai sholat. Coba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun. Terus turun rukuk. Sekarang turun rukuk. Allahu Akbar. Iya. Turun rukuk ya. Terus bangkit saking rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Iya, angkat tangan. Terus baru kemudian turun. Sujud angkat tangan enggak? Tidak. Yang tadi satu lagi kapan? Bangkit dari tasyahud awal. Baik. Balik ya, turun. Baca lagi hadisnya di bawahnya. Juga diterangkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi mengenai mengangkat tangan saat bangkit dari tasyahud awal. Ia berkata, kemudian Rasulullah SAW bangkit. Kemudian ia melakukan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Sampai beliau selesai melakukan 2 rakaat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya, sebagaimana yang beliau lakukan saat takbiratul ihram. Nah, berarti saat bangkit dari tasyahud awal disunahkan juga untuk mengangkat tangan. Ingat ya, hukumnya sunnah. Kalau dia luput artinya tidak sempat lakukan angkat tangan ini nggak masalah. Namun baiknya lakukan seperti itu. Tadi duduk tasyahud awal. Coba duduk tasyahud awal lagi. Tasyahud awal duduk bagaimana? Tasyahud awal. Ya. Tangannya rapat. Oke. Nanti isyaratnya terserah, nanti bisa dari awal at-tahiyatul lillah, isyarat jari. Ya, tangannya bisa gini ya, lihat. Ini bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Jari apa ini? Tengah jempol lingkaran. Jari tengah jempol lingkaran. Terus jari telunjuk isyarat. Bisa kedua digenggam. Ya, jari tengah dan jempol genggam. Bisa yang ketiga lagi, ya. Cuma meletakkan seperti ini, dia gini. Jempolnya dengan jari telunjuk gini. Ini dari riwayat semuanya. Nah, tadi pilih yang mana jenengan? Nah, ya, gitu. Sekarang sudah selesai tahiyat, tutup lagi, terus bangkit. Tadi sambil angkat tangan ya. Allahu Akbar. Nah, angkat tangan karena bangkit dari tahiyat awal. Ya, baik. Tadi duduknya duduk apa namanya? Iftirash. Sekarang duduk tahiyat akhir coba. Duduk tahiyat akhir kakinya keluar, tawarruk namanya. Kalau tadi yang duduk tahiyat awal namanya duduk iftirash. Kalau tahiyat akhir kaki kiri keluar di bawah kaki kanan. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i setiap duduk tahiyat akhir tidak pandang 1, 2, 3, 4 rakaat. Pokoknya kalau di akhir kayak gini. Kenapa? Karena duduk seperti ini lebih tahan lama. Padahal bacaan di tahiyat akhir itu lebih panjang. Maka dianjurkan seperti ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya, demikian. Ya, sudah. Terus baca lagi hadis di atas. Lanjutannya lagi. Hadis di atas juga sekaligus menunjukkan bahwa mengangkat tangan itu sejajar dengan pundak. Sedangkan dalil yang menunjukkan boleh mengangkat tangan hingga ujung telinga yaitu hadis dari Malik bin Al-Huwairis. Ia berkata, Rasulullah SAW ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar kedua telinganya. Jika ruku, beliau mengangkat kedua tangannya juga sejajar kedua telinganya. Jika bangkit dari ruku, beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Beliau melakukan semisal itu pula. Baik, ini jadi dalil kedua tangannya itu sejajar kedua telinga. Sekarang lanjut yang ke-6, lalu sedekap. 6. Lalu sedekap
dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dalam hadis Wa'il bin Hujr, ia berkata bahwa ia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat dan beliau bertakbir. Hammam menyebutkan beliau mengangkatnya sejajar telinga. Lalu beliau memasukkan kedua tangannya di bajunya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, di sini disuruh letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, artinya tangan kanan di depan. Tangan kiri itu di dalamnya, di belakangnya. Terus meletakkan tangan kanan. Meletakkan tangan kanan di sini bisa pada punggung telapak tangan, pergelangan atau lengan tangan kiri. Dalam hadis Wa'il bin Hujr juga disebutkan, kemudian meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, di pergelangan tangan atau di lengan tangan kiri. Terus bisa juga tangan kanan menggenggam tangan kiri, yang dimaksud pergelangan tangan kiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujr, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika beliau berdiri dalam sholat. Tangan kanan beliau menggenggam tangan kirinya." Berarti ada berapa cara ini? Punggung telapak tangan, di punggung. Jadi tangan nanti sedekapnya itu di punggung. Terus yang kedua di pergelangan tangan. Sini berarti ini punggung, kemudian pergelangan sini. Terus yang ketiga di lengan. Berarti posisinya ya 1, 2, 3. Yang nggak boleh gini. Ya, posisinya diulang coba. 1, 2, 3. Terus boleh lagi dengan menggenggam, genggam. Ya, jadi 1 ini di pas di apa tadi punggung telapak tangan. 1, 2, terus 3. Menggenggam gimana? Gini. Nah, sekarang kita bahas posisinya saat sedekap. Tangannya di mana? Coba lihat nomor 7. 7. Saat sedekap, tangan diletakkan di pusar, bawah pusar atau di dada. Mayoritas ulama berpendapat bahwa meletakkan tangan ketika sedekap tidak pada tempat tertentu. Jadi sah-sah saja meletakkan tangan di dada, di pusar, di perut atau di bawah itu. Karena yang dimaksud mencontoh Nabi SAW di sini adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sedangkan yang lebih dari itu dengan menentukan posisi tangan sedekap tersebut butuh pada dalil. Meletakkan tangan di dada maupun di bawah pusar sama-sama berasal dari hadis yang dhaif. Lihat penjelasan Syekh Abdul Aziz. Ya, lihat. Kita lihat di sini posisinya terserah. Karena hadis yang bicarakannya dhaif. Jadi bisa posisinya tadi di mana? Dada. Dada yang dimaksudkan tuh di dada sini, bukan di atas dada. Kalau ini terlalu tinggi, ya di dada. Terus di bawahnya lagi apa? Perut. Bisa juga di pusar. Ini tidak ada masalah. Ya, jadi gini, 1, 2, 3 boleh bebas. Jadi kalau ada yang sholat seperti ini masih sah. Allahu Akbar. Ya, ini gayanya orang Saudi ini seperti kayak gini semuanya. Semuanya gemuk-gemuk, ya no? Terus Allahu Akbar. Santai sekali. Ya, yang kurang tepat kalau terlalu tinggi. Ada yang taruh di sini, ada yang taruh di sini terlalu tinggi. Turunkan sedikit di dada. Ya, atau di perut, atau di pusar. Boleh. Itu posisinya tangan tadi. Sekarang lihat cara sholat Nabi bagian kedua. Membaca doa iftitah dan ta'awuz. Ya, kita lihat nomor 8. 8. Membaca doa istiftah atau iftitah. Di antara doa iftitah yang dibaca adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu.
Maha berkah namamu, maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Nah, baik, saya tuntunkan dulu bacaan ini. Subhanakallahumma 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 wa bihamdika wa bihamdika wa bihamdika wa bihamdika wa tabarakasmuka wa tabarakasmuka wa tabarakasmuka wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa ta'ala jadduka wa ta'ala jadduka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk wa la ilaha ghairuk wa la ilaha ghairuk wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika wa tabarakasmuka wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. la ilaha ghairuk. Lihat di sini, ini yang paling ringkas untuk doa iftitah itu ini. Dan coba lihat keterangan dari Ibnu Taimiyah di bawah. Ibnu Taimiyah menyatakan disunahkan membaca doa istiftah tersebut dalam sholat wajib, sedangkan doa istiftah yang lain dianjurkan oleh sebagian ulama untuk dibaca pada sholat nafilah atau sholat sunnah. Nah, paling senang kalau dibacakan doa iftitah tadi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini pada sholat wajib. Ya, ini pada sholat wajib. Adapun yang lainnya dibaca pada sholat sunnah. Namun baca yang lainnya pun untuk sholat wajib pun boleh. Itu cuma anjuran saja. Ya, sedangkan yang doa iftitah yang jenengan hafal Allahumma ba'id baini ya. Kebanyakan hafal yang Allahumma ba'id baini. Coba saya tuntunkan dulu doa iftitah lain yang bisa diamalkan. Allahumma ba'id baini Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya wa baina khataayaya kama ba'adta kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini Allahumma nakkini min khataayaya min khataayaya kama yunaqqas saubul kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. abyadu minad danas. Allahumma ksilni Allahumma ighsilni min khataayaya min khataayaya bil ma'i bil ma'i was salji wassalji wal barad. wal barad. Nah, kalau ada bacaan yang kurang tepat tinggal disesuaikan dengan bacaan tadi, karena tadi riwayat hadis. Nah, ada lagi doa iftitah yang bisa diamalkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Ini panjang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfirli dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdiya li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau hafal ini? Mau hafal? Kepanjangan kayaknya nggak mau hafal kalau panjang-panjang kayak gini. Ada lagi, kadang juga Nabi SAW membaca doa iftitah berikut dalam sholat malam. Lihat di halaman berikutnya lagi, halaman ketiga. Allahumma robba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Coba lihat kalimat yang terakhir itu bagus sekali artinya. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan dengan seizin darimu.
Sesungguhnya engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang yang engkau kehendaki. Versi lainnya lagi dari doa iftitah, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir min nafthihi wa nafthihi wa hamzi. Kalau ini gampang. Allahu Akbar diulang. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira 3 kali. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira. Terus wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus a'udzu billahi minasyaitani min nafthihi wa nafthihi wa hamzi. Ini tanda doa iftitah itu bukan hanya satu. Boleh hafal yang ini, boleh hafal yang itu, boleh hafal yang itu lagi. Bagusnya berganti-ganti. Sehingga sholat itu bukan hanya jadi rutinitas yang kita itu ulang-ulang. Kadang kita tidak tersadarkan diri ternyata sudah selesai. Apalagi kalau suratnya itu-itu saja. Coba kalau tadi Allahumma baik-baik suratnya, pokoknya saya rakaat pertama coba Al-Ikhlas saja, rakaat kedua Al-Falaq saja. Sholat asar juga seperti itu, Al-Ikhlas Al-Falaq. Sholat maghrib juga seperti itu, Al-Ikhlas Al-Falaq. Sholat isya juga seperti itu, tiba-tiba sudah selesai. Maka butuh variasi. Variasi itu nanti menyadarkan kita, oh saya ini berada di rakaat berapa, oh ini saya ini di rakaat kedua, oh ini saya di rakaat ketiga. Akhirnya jadi sadar. Nah sekarang lompat di halaman terakhir membaca ta'awudz. Baca. 9. Membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz yang bisa dibaca. A'udzu billahis samii'il 'aliim minas syaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya dan nyanyiannya yang tercela. Nah lihat, diikuti saya. A'udzu billahis samii'il 'aliim. Billahis samii'il 'aliim. Billahis samii'il 'aliim. Billahis samii'il 'aliim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahis samii'il 'aliim. Billahis samii'il 'aliim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah itu yang paling lengkap bacaan ta'awudznya seperti itu. Sekarang lihat lagi di bawahnya. Bisa pula mencukupkan ta'awudz dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Terus hal ini berdasarkan keumuman ayat yang memerintahkan membaca ta'awudz baik di dalam maupun di luar sholat ketika memulai membaca Al-Quran. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi yang paling singkat kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus dibaca lagi ta'awudz. Ta'awudz dibaca pada rakaat pertama sebelum memulai membaca surat setelah membaca doa istiftah. Ibnu Taimiyah berkata, jika seseorang meninggalkan membaca ta'awudz di rakaat pertama, maka hendaklah ia membacanya di rakaat kedua. Ya, terus di bawahnya lagi sedangkan menurut ulama dalam mazhab Syafi'i, ta'awudz dibaca
tiap rokaat. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i yang dinilai lebih kuat. Nah, dibaca setiap rokaat untuk ta'awudznya itu lebih hati-hati dan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai baca ta'awudz. Kita belum masuk surat Al-Fatihah dan seterusnya. Monggo jika ada yang mau bertanya. Tanya langsung ya. Kasih mic. Bisa lewat kertas juga monggo. Ada 2 yang mic ke belakang. Bisa pertanyaan bebas juga. Bismillah, semoga Allah senantiasa merahmati jenengan beserta keluarga Ustaz. Gimana? Semoga Allah senantiasa merahmati jenengan beserta keluarga. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah seorang makmum yang masbuk misal di masjid itu dijadikan imam? Lalu yang kedua, untuk arah jari telunjuk kita saat isyarat itu ke arah kiblat atau ke tempat sujud? Baik. Ya, Jadi isyaratnya gini, tangannya lurus ke depan berarti, ya, nggak terlalu turun begini, namun begini. Berarti ya maksud jenengan tadi arah kiblat gitu ya? Iya. Terus yang pertama tadi, bolehkah makmum yang masbuk itu ditepuk lalu dijadikan imam? baik, ini sudah masbuk di sini ya, dia masbuk di sini. Terus ada yang datang lagi, terus nepuk, untuk bermakmum dengan dia, dan nanti mungkin barangkali ada yang ikut lagi di situ, masih boleh. Dan yang tadi masbuk ubah niat jadi dia sholat sendirian karena masbuk jadi imam dan sholatnya sah. Namun kalau mau bagusnya dia kalau banyak orang nunggu saja yang lainnya untuk dirikan jamaah kedua daripada bermakmum dengan makmum masbuk tadi. Dia dirikan lagi jamaah yang baru dengan ada imam baru lagi, jamaah yang baru lagi, lebih bagus. Ada lagi sana tadi? Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya kepada Ustaz. Jadi gini Ustaz, saya kan pernah melaksanakan sholat sunnah. Ya, entah itu sholat sunnah juga ataupun yang lainnya. Nah, ketika itu saya itu dipanggil orang tua saya. Nah, maka dari itu bagaimanakah respon saya? Apakah saya akan memenuhi panggilan orang tua tersebut dan membatalkan sholat saya ataukah melanjutkan? Mana yang lebih wajib kira-kira? Ya, orang tua saya. Nah, berarti batalkan. Cara batalkannya gimana? Sudah lepas aja langsung. Dan sholat sunnah boleh dibatalkan di tengah-tengah seperti itu. Beda dengan sholat wajib. Ya, beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak bisa lanjut. Namun kalau ini sholat sunnah, maka batalkan itu, panggilan ibu dipenuhi, ya kemudian sudah selesai, baru kemudian ulangi lagi sholat duhanya. Ya, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara alasannya juga adalah kisah Juraij yang pernah dipanggil oleh ibunya, nggak nyaut sampai 3 kali. Sampai ibunya kemudian marah, ibunya doakan, semoga engkau nanti sebelum meninggal dunia bertemu dengan wajah wanita-wanita pelacur. Akhirnya doanya terkabul. Tanda dari kisah ini harusnya panggilan ibu dia penuhi daripada dia melanjutkan sholat sunnah. Ada lagi, ya, kasih mic lagi belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, ini agak keluar dari konteks yang tadi. Iya. Apa saja batasan-batasan dalam bercanda Ustaz di dalam Islam, dan mohon berikan contoh yang relevan di kehidupan saat ini. Terima kasih. Bercandanya yang jujur, nggak banyak kerjain orang.
Berarti prank itu termasuk bukan bohong. Nah, itu bukan yang benar. Saya mau singgung itu tapi kamu jawab sendiri. Ya wes kena deal berarti. Oh ya, terima kasih Ustaz. Berarti buat video kayak gitu boleh atau tidak? Lebih baik tidak. Nah, bukan lebih baik, enggak memang harus. Oh, Enggak boleh. Terus boleh nggak cari penghasilan dari buat video itu? oh tidak. Nah, penghasilannya halal atau tidak berarti? Oh tidak. Nah, tidak halal. Ya wes sudah terbuka kan? Nah, padahal itu jadi penghasilan utama di per YouTuber. Iya kan? Iya, YouTuber kan penghasilannya kayak gitu. Prank-prank kan banyak sekali. Iya kan? Iya. Ada yang pura-pura telepon pacarnya gitu. Gimana uang 30 juta sudah habis apa belum? Dia panas-panasin kanan kiri gitu. Ya. Itu kan lagi ngerjain orang. Orang di samping kanan kirinya lihat. Gila 30 juta. Kalau kurang nanti saya tambah lagi. Orang tambah panas lagi. Terus dia sudah mau pergi baru dia datangi lagi. Tadi maaf mbak, tadi saya cuma main-main saja. Ini lihat itu sana di kamera sana itu ada yang rekam gitu. Boleh ya saya masukkan dalam YouTube ya. Nah, gitu kan videonya kan? Enggak boleh. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nanya langsung? Yang cowok? Baik, saya jawab lewat kertas. Posisi kaki akhwat itu yang benar bagaimana? Di sela-sela atau terbuka atau rapat? Sama dengan pria. Coba dua orang coba berdiri coba. Ini posisi sholat berjamaah. Nah, berdua coba. Kiblat mana kiblat? Ini kau ya. Nah, coba. Mundur ya. Sama posisi akhwat nanti buat kayak gini juga. Gini. Kalau mau rapat, ini rapat coba buka. Rapat. Gak terlalu rapat banget. Coba, ini kakimu yang ngedempet sana. Ya gini sudah. Yang putri juga kayak gini. Jadi mau praktekkan kayak gini. Ada mungkin yang mau kasih space sedikit gitu. Agak sedikit lagi. Nah, begini nggak masalah. Ya. Di sini nggak masalah. Namun kalau yang masalah yang gini tadi agak rapat dikit. Kakimu biasa aja tuh tadi. Nah, gini aja sudah cukup. Akhwat juga kayak begini posisinya, ya, untuk sholat seperti itu. Yang tidak boleh gini. Nah, ini masih bisa masuk ini, iya kan? Masih bisa masuk. Ini setelah ini nanti akan ditempati oleh setan. Ya, dia tempati setelah ini sehingga orang-orang yang sholat sini nggak tenang, gitu. Ya sudah. Duduk, maturnuun. Bagaimana jika saya sholat lalu sutro saya berpindah dari depan saya? Jadi dia misalnya sholat itu pakai tiang gitu di sini, tiang, iya tak? Terus sutronya ini pas minum, ini ada orang yang punya ngambil itu, berarti hilang kan? Hilang. Maka dia sholat seperti ini saja. Tidak perlu dia cari lagi gitu. Dia mau letakkan apa lagi nggak bisa. Atau di sini depan sini ada orang. Orang ini pergi, dia sholat di belakangnya kan. Ini namanya dia sholat menghadap sutro, pembatas sholat. Nah orang ini sudah nggak ada, sudah nggak perlu lagi dia sibukkan mau cari-cari sana sini, apalagi dia banyak langkah. Misalnya dapati depan sana, sutro itu ada depan lagi 1, 2, 3 gitu misalnya, terlalu jauh. Cukup aja dia diam di sini, saya sudah selesai. Apalagi sutra hukumnya sunnah muakkad, nggak sampai wajib. Kalau niat wudhu dibaca saat membasuh tangan boleh atau tidak? Baiknya tidak dibaca, cukup diniatkan dalam hati saja. Nanti ketika mau mengawali wudhu. Kalau waktu rakaat kedua baca surat yang sama seperti rakaat pertama. Tapi tidak disengaja karena lupa. Itu kita harus mengulang baca surat yang lain atau tidak? Tidak. Misalnya rakaat pertama sudah baca Al-Ikhlas, rakaat kedua ulang lagi Al-Ikhlas. Ya, enggak masalah. Karena hukumnya itu sunnah, tidak sampai mencacati sholat. Kalau di satu malam saya ingin sholat tahajud sekaligus sholat istikharah, pelaksanaannya bagaimana? Tahajud sekalian istikharah. Istikharah dulu atau tahajud dulu? Kalau mau gabungkan bisa.
Istiqoroh dimasukkan dalam niat tahajud boleh. Kalau mau kerjakan 2 rakaat tahajud dulu, kemudian 2 rakaat istiqoroh, atau dibuat sebaliknya juga boleh. Apakah celana di atas mata kaki itu wajib atau sunnah? Yang jelas celana di atas mata kaki itu lebih punya manfaat 3. 1, lebih bertakwa. 2, lebih tahan lama. Yang ketiga itu lebih bersih. 1, lebih bertakwa. 2, lebih tahan lama. 3, itu lebih bersih. Insya Allah besok saya bahas di Masjid Al-Ikhlas, kajian subuh nanti jam 5:30. Lagi besok di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Nanti bisa dihadiri juga oleh yang berada sekitar Wonosari. Saya memutuskan untuk berhijab sepenuhnya belum lama Ustadz. Dan untuk keputusan saya ini ternyata bapak saya kurang suka saya berpakaian dengan ukuran XXL atau syar'i. Bapak saya takut jika saya terkena ikut aliran-aliran sesat. Saya sudah menjelaskan tapi sampai saat ini bapak saya suka masih kayak belum mendukung. Dan oleh karena itu saya suka diam di tengah keluarga saya. Banyak menghabiskan waktu di sekolah dan pulang dari sekolah langsung ke kamar. Dan saya untuk keperluan sekolah dan lain-lain saya nggak berani meminta ke orang tua. Dan orang tua juga nggak ngasih. Untuk saat ini saya di titik dimana krisis, bingung mau dapat biaya dari mana untuk kebutuhan saya selanjutnya. Tolong kasih sarannya, saya harus bagaimana? Nanti kepada orang tua tetap berbicara baik-baik, ya. Nanti beritahu masalah butuh biaya apa, tetap dengan orang tua. Nanti butuh penjelasan saja yang baik pada orang tua, lemah lembut, sabar gitu sampai orang tua paham. Awalnya memang sesuatu yang baru itu agak sulit diterima, namun kalau biasa terus lihat, nanti insya Allah cepat paham. Mudah-mudahan terus istiqomah. Ketika khotib sedang khutbah, kita dianjurkan untuk diam dan memperhatikan. Lantas jika saat khotib khutbah dan ada kotak infak yang baru jalan, itu bagaimana Ustaz? Baiknya kotak infak diletakkan di luar saja, tidak di tengah-tengah saat khotib sudah naik mimbar. Kalau mau berarti sebelum khotib itu naik mimbar, itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Ustadz, kami siswa kelas 3 SMA, mohon bimbingannya agar tidak salah memilih kuliah yang haram. Apakah benar? Mati. Jadi sekolah favorit deh. Ditanyakan terus ya. Gak usah jawab aja ya. Kalau saya sudah bilang kayak gini berarti nggak setuju, tapi saya nggak mau jawab ya. Ini bukan kandang saya soalnya ini. Apakah benar ketika kita tidak bisa mendengar suara azan saat tidur, telinga kita dikencingi setan? Bukan kamu tidak mendengar azan, kamu tidak bangun-bangun saat subuh, maka itu lagi dikencingi syaitan. Nabi SAW katakan, balas syaitanu fi udhunai. Setan itu sedang mengencinginya di 2 telinganya. Ini tanda dia itu enak tidur sampai tidak kerjakan sholat subuh tepat waktu. Tadi tentang masalah pilih jurusan kuliah, pilih yang aman-aman saja, tidak masalah, tidak sampai zolimi orang. Jadi nimbang-nimbang sendiri ya. Ustadz, saya mau cerita. Saya di rumah cuma saya sendiri yang sholat. Saya sudah mengingatkan keluarga saya untuk sholat, tapi tidak dihiraukan. Saya ingin berjamaah dengan kedua orang tua saya. Ingin juga didoakan orang tua dalam sholatnya, tapi kedua orang tua sampai saat ini masih belum sholat. Saya mengingatkan berulang-ulang, takut Ustadz. Saya bingung mau bagaimana. Dalam doa saya setiap hari mendoakan agar kedua orang tua saya segera sadar. Sebagaimana anak dalam posisi seperti ini yang harus dilakukan bagaimana Ustadz? Doakan terus. Kalau ini perempuan berarti sholatnya di rumah. Kalau ini laki-laki berarti sholatnya di masjid. Contohkan pergi ke masjid saja terus. Nanti lama-lama orang tua lihat, oh, kok ini ke masjid terus, kok berubah. Datangi lagi masjid, kok ini ke masjid terus berubah. Mudah-mudahan bapakmu sendiri nanti akhirnya dapat hidayah, karena mau melihat anaknya ke masjid terus. Nanti lihat lagi sambil kamu asalnya cuma tunjukkan dulu dalam perbuatan, belum ngajak. Itu aja dulu. Lakukan sholat seperti biasa dulu. Kapan-kapan baru negur gitu, Pak saya minta izin dulu ke masjid.
Kapan lagi lebih dari itu, Pak? Ayo ke masjid bareng gitu. Oh kalau nggak mau ya sudah, besok lagi ngajak lagi, besok ngajak lagi, sampai doakan terus. Mudah-mudahan orang tua dapat hidayah. Bagaimana hukum muslimah memiliki penampungan anjing dan merawatnya baik-baik? Bagaimana najisnya? Lalu hukum menjadi dokter hewan bagaimana? Sedang di masa belajarnya memegang semua jenis hewan, haram maupun halal. Bagaimana hukum muslimah memiliki penampungan anjing? Memelihara anjing boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Apa akibatnya? 1. Malaikat tidak mau masuk. 2. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang memelihara anjing. 2. Najisnya najis apa? Mughalladhah, najis berat. Yang ketiga apa? Pahalanya setiap hari berkurang 1 kirat. 1 kirat itu bagaimana? Sebesar gunung. Terus gimana tadi apa? Menjadi dokter hewan bagaimana? Boleh kamu jadi dokter hewan namun nggak ngurus anjing tadi. Sedang di masa belajarnya memegang semua jenis hewan. Nah itulah susahnya. Makanya timbang-timbang kalau masuk jurusan kayak begitu. Apabila kita ingin istikharah tapi sedang haid, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara istikharahnya? Ya nunda sampai suci dari haid. Kalau ini ada yang mau melamar misalnya, bilang aja tunggu 1 minggu, saya lagi haid nggak bisa istikharah gitu. Kalau laki-lakinya paksa cepat-cepat, gua bilang sabar aja. Bagaimana hukum membunuh nyamuk? Boleh nggak bunuh nyamuk? Boleh. Hewan yang menyakiti boleh dibunuh. Bagaimana caranya agar 2 atau lebih muslimah bisa melakukan sholat berjamaah sementara ada 1 orang laki-laki sedang sholat munfarid di tempat yang sama? Masalahnya laki-laki ini kita mau beri isyarat, kalau perempuan mau beri isyarat sulit. Berarti biarkan dia sholat sendiri, yang perempuan nanti dirikan jamaah sendiri. Kalau jamaah sesama perempuan imamnya tidak berdiri di depan jamaah yang lain, namun sejajar dengan makmum yang ada. Bolehkah setelah saya habis haid saya mengepel kamar saya? Adakah tuntunannya? Tidak juga. Mau kamarnya dipel atau tidak? Boleh-boleh saja. Karena darahnya selama tidak tercecer ya tidak najis tempat tersebut. Kemarin saya belajar bareng teman. Seketika dia merasa bingung, materi tidak masuk. Nah dia lalu membaca sholawat Nabi sebelum membaca materi. Nah saya bingung, materi disolawatin, apakah boleh Ustaz? Membaca volume sedang plus gerak-gerak. Oh itu baca sholawatnya. Volume suaranya sedang plus gerak-gerak. Tidak perlu, tidak ada tuntunan. Sholawat gak usah aneh-aneh. Kalau sholawat itu untuk saya mau dapat ini, sholawatin terus ya. Ini perlu pakai dalil ya. Sama juga seperti ada yang inginkan sesuatu, aslinya pengen laptop inilah, pengen laptop A ini, mereknya ini. Datangi terus, dilihat terus, kemudian sambil sholawatin terus. Tidak perlu, tidak ada tuntunan. Saya berteman dengan yang suka lihat video yang tidak baik. Dia selalu curhat saya dan minta untuk mengingatkan. Ini suka nonton, terus dia curhat, minta diingatkan. Suatu ketika saya ingin kesetrum, ikut nonton video tersebut di ponsel saya. Namun tidak jadi karena datanya lemot. Saya harus gimana? Untung kamu ditolong tadi, datanya nggak banyak. Kok nggak minta tethering aja dari temanmu tadi ya? Itulah pengaruh teman yang jelek. Asalnya kan dia nonton, kamu kan enggak. Terus lama-lama pengen lihat juga, aduh kayaknya kok dia asik gitu, kapan saya bisa? Ternyata kamu nggak kesampaian karena paketmu nggak bisa. Syukurilah bahwa engkau lagi dilindungi oleh Allah. Jangan punya niatan yang sama berbuat jelek seperti itu. Ini salah satu faktor yang menunjukkan bahwasannya inilah pengaruh teman bergaul yang jelek seperti itu. Lama-lama kita ingin juga seperti tadi. Saya pengen lihat lagi karena ikut-ikutan dia lihat. Jadi bertaubat pada Allah dan tidak dekat dengan teman-teman seperti itu. Meludah saat sholat itu membatalkan sholat tidak? Batal atau tidak?
Tidak. Ada hadisnya menyebutkan boleh meludah dalam sholat, namun ke sisi kiri selama tidak ada orang di kiri. Misalnya dia meludah sisi kiri sambil ambil tisu, ini tisunya nanti yang nampung tadi ludahnya atau apa yang butuh dia keluarkan gitu. Kalau saat sholat berjamaah yang perempuan terus saat bangkit dari sujud kan kaki dirapatkan. Kaki dirapatkan, iya, dengan yang di samping kanan kiri kita. Tapi saat mau merapatkan tidak menjangkau kaki samping kita. Misalnya karena kaki dia terlalu merapatkan kaki. Oh, kayak tadi itu ya. Terlalu jauh jadinya. Kita harus bagaimana? Ya sudah, dekat saja dengan yang di sampingmu. Tidak perlu sampai dipaksakan sampai menempel saat itu, dikarenakan untuk merapatkan di sini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ustaz, apakah boleh membaca doa yang diajarkan Rasulullah dalam sujud ataupun sebelum salam? Apakah itu termasuk kalam manusia? Tidak. Kalau itu doa misalnya Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, boleh. Doa dengan bahasa Arab itu yang dibolehkan dalam sholat. Yang di luar bahasa Arab itu yang tidak dibolehkan dalam sholat. Sebenarnya dalam tahiyat awal dan akhir itu memakai sayyidina atau tidak? Baiknya tidak dipakai. Cukup baca Allahumma sholli ala Muhammad. Bolehkah duduk iftiras ketika tahiyat akhir karena tempat tidak memungkinkan? Itulah karena tempatnya terlalu sempit. Akhirnya ketika bangkit dari sujud cepat-cepatan. Ini siapa yang kakinya keluar duluan ini? Ya kan? Dia mau posisinya siapa yang kakinya keluar duluan? Karena terlalu sempit. Maka jangan buat safnya terlalu sempit. Boleh karena alasan itu, karena tidak bisa keluar kakinya karena samping kanan kiri sudah sangat rapat. Baiknya kita mengatakan atau tidak ketika berdoa. Lalu pandangan mata baiknya menghadap ke atas atau ke bawah. Gini, angkat tangan ketika berdoa. Coba. Ini dibuka begini, dihadapkan ke langit. Dirapatkan. Ya. Begini. Kemudian pandangan cukup ya berdoa gini saja. Gak ada pandangan khusus di sini ke arah mana. Atau menghadap tangan ini ke arah muka. Ya, menghadap ini ke arah muka begini. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu ke bawah. Angkat. Ya, ini cara berdoa. Adapun kalau ditanya baiknya kita mengangkat tangan ketika berdoa, mungkin yang ditanya ba'da sholat. Ba'da sholat itu baiknya ketika berdoa angkat tangan ataukah tidak. Kalau meyakini ba'da sholat itu boleh berdoa dan ini masih dibolehkan, tetap boleh mengangkat tangan. Apabila menunggu sholat kemudian terlupa, ia melakukan tasbih, ini menunggu sholat ya, apakah itu sampai membatalkan wudhu? Tidak membatalkan wudhu, cuma tidak boleh saja. Berarti tidak kena, kalau dia terlupa tidak kena dosa. Saat sholat kita bersin, bolehkah mengucapkan alhamdulillah? Boleh. Yang tidak boleh itu kanan kiri kita yang menjawab yarhamukallah. Waktu batasan membaca zikir pagi dan petang itu sampai waktu apa? Zikir pagi dari subuh sampai matahari mau menjelang waktu zuhur. Ya, matahari di atas kepala. Terus waktu zikir petang bisa ba'da asar, bisa ba'da maghrib. Ketika maghrib itu masih masuk, bisa juga ketika asar itu masuk sampai pertengahan malam sekitar jam 11 malam. Ketika akhwat bersin kita mengucapkan yarhamukillah atau yarhamukallah. Boleh ucapkan yarhamukillah karena lawan bicaranya itu perempuan, boleh seperti itu. Kalau laki-laki yang bersin kita jawab yarhamukallah, cuma merubah domir saja. Ketika membaca zikir pagi petang perlu dilafazkan atau di dalam hati saja? Dilafazkan. Dilafazkan itu minimal mulutnya komat kamit, gak dalam hati saja. Bagaimana maksud yang benar mengenai rapatkan shaf? Apakah kaki antar jamaah harus saling bersentuhan? Saling bersentuhan boleh asalkan tidak sempit-sempitan. Ustadz, apakah jika kita ragu dalam sholat kita wajib mengulanginya? Kalau banyak ragu tidak perlu dituruti. Namun kalau ragu 3 atau 4, memilih yang lebih sedikit, memilih yang 3. Ragu-ragu semua tidak mesti dituruti. Nanti kita bahas pelan-pelan ketika bahas sholat ini. Bolehkah wudhu di kamar mandi yang ada kerannya? Boleh atau tidak? Boleh. Mengingat pada saya ada di luar dan ketika malam takut untuk keluar. Kok ke malam-malam kok takut keluar?
Nggak boleh takut gelap-gelap, itu nggak boleh. Ini rasa takut karena iman ini nggak kuat ini. Dan kebanyakan nonton film horor, ya, menonton film hantu, dikurangi. Ketika sholat berjamaah, imam baca surat pendek yang saya tidak hafal. Bagaimana sebagai makmum? Apakah saya membaca surat yang saya hafal atau cukup mendengarkan saja? Mendengarkan saja walaupun nggak hafal-hafal. Jadi imam baca apa ini? Sudah dengar aja. Apa saya perlu baca sendiri? Nggak perlu. Cukup dengarkan imam saja. Ketika saya sholat, anak saya mengganggu duduk di depan saya. Jadi tidak bisa sujud. Bagaimana sikap saya agar tidak membatalkan sholat? Bisa menyentuh anak tadi untuk memberi aba-aba supaya dia menyingkir. Sama seperti Aisyah saat selonjoran, Nabi SAW itu mau sujud, Nabi sentuh kaki Aisyah. Kemudian Aisyah tarik kakinya. Berarti ada aba-aba yang diberi oleh Nabi SAW supaya Aisyah itu menghindar di situ. Apa yang harus dilakukan saat imam lupa tasyahud awal lalu langsung berdiri, namun ada jamaah yang mengatakan subhanallah, lalu imam balik duduk untuk melakukan tasyahud awal, padahal kita mengetahui kalau tasyahud awal itu sunnah, dan kalau lupa lanjutkan rakaat sholat kita. Iya, yang betul lanjutkan. Ini tanda imamnya kurang ilmu, jamaah juga kurang ilmu. Harusnya yang dilakukan apa? Imam lanjut. Kalau jamaah teriak subhanallah, dia teriak lagi subhanallah, imam lanjut saja, pede saja. Setelah itu tahiyat awalnya gimana tadi? Ditutup dengan sujud sahwi. Apakah Nabi tidak pernah mencontohkan berdoa setelah sholat fardu? Masih boleh. Dalilnya fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau selesai dari sholat, maka berdoalah. Ini menurut salah satu tafsiran. Dan kepada Rabbmu banyak-banyaklah berharap. Kalau anak angkat sama orang tua angkat, lalu anak tiri dan orang tua tiri itu bagaimana? Itu tidak punya hubungan mahram. Kalau kita sholat jamaah dan kita nggak fokus, terus lupa ikut tahiyat pertama atau enggak, kita sujud sahwi atau ikut imam saja. Ikut imam saja kalau ini masih dalam sholat berjamaah. Nanti kekurangannya ditanggung imam. Apa hukum membeli atau membuat sutra satu-satu? Boleh seperti itu selama tidak menyulitkan. Cara niat untuk sholat sunnah qiyamul lail yang lebih dari 2 rakaat gimana Ustaz? Cukup dalam hati niatnya saya kerjakan 2, terus bangkit lagi niat lagi kerjakan 2. Tidak ada niat khusus yang dilafazkan. Ada seseorang, dia ingin mu'allaf tapi meninggal sebelum mengucapkan syahadat. Pertanyaannya, orang tersebut diampuni dosanya atau tidak? Kalau dia belum mengucapkan syahadat dan belum mengakui Islam secara utuh karena belum ada persaksian, maka belum. Nanti urusannya terserah pada Allah nanti pada hari kiamat. Jika seorang tempat tinggalnya terpencil dan tidak mengenal agama Islam, jika dia meninggal, dia terselamatkan atau tidak? Kalau belum pernah dapat dakwah sama sekali, nanti Allah punya perhitungan sendiri untuk orang ini. Ada hisab tertentu, ujian. Kalau ujian ini berhasil dilewati pada hari kiamat, baru dia selamat. Ustadz, adakah pacaran islami? Cuman ingatkan sholat, cuman WA-an saja, tidak sayang-sayangan, boleh tidak Ustadz? Perlu dijawab nggak ini? Hah? Nanti dengar jawaban saya terus nanti bilang nanti putus lagi, saya kan kasihan. Nanti malah cowoknya bilang, Ustadz bilang kamu putus kan? Tenang saja, itu ujian untuk kita. Malah dia tambah-tambahin lagi. Malah cowoknya kasih motivasi, sudah gak usah dengar kata Ustadz saja, ini lagi ujian untuk kita. Kita jalani hidup kita saja. Kok saya beritahu lagi nanti? Nanti pikir-pikir aja sendiri coba. Kalau pakai pacaran Islami sekarang aturannya kayak bagaimana coba? Duduk nggak boleh dekat-dekatan gitu, ya. Kamu sana, saya sini, atau kita di balik tembok lah kalau ngobrol gitu ya. Terus cukup ingatkan ibadah saja, ya. Biar nanti kita punya harapan saya nanti ke depan itu seperti apa, gitu, ya. Apa kayak gitu nggak terfitnah itu ya? Ya. Apa paket nggak habis gara-gara itu? Terganggu juga, banyak yang terganggu dengan hal semacam itu. Maka coba timbang-timbang baik-baik, ya. Ada batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kalau begitu solusinya apa? Putuskan saja. Tadi nanti dijawab apa? Tenang aja, itu kan ujian bagi kita.
ngawur ya. Gimana cara menasihati ortu yang masih malas sholat tadi ya? Contohkan dengan perilaku bahwasanya kita sudah sadar ibadah, terus ajak pelan-pelan sambil berdoa semoga Allah memberikan hidayah. Nah, demikian untuk pengajian kita siang hari ini ya, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah besok pagi ada kajian Ahad Legi di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari, membahas kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Monggo silakan hadir putra maupun putri. Juga nanti malam ada pengajian di Terminal Selang Wonosari ba'da Isya, nanti akan dibahas tentang hukum harta peninggalan, seputar masalah waris dan harta peninggalan. Dan itu jarang yang bisa mempelajari hal ini. Nanti akan dijelaskan malam ini insyaallah. Sorenya untuk akhwat putri muslimah bisa menghadiri pengawasan di Masjid Besar Al-Huda Pelayan ba'da asar sampai jam 4:30. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita taufik dalam ilmu dan amal, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.